Bab 48. Di restoran yang sama, Alvaras kembali bertemu dengan Nara. Lelaki itu duduk dengan tenang sembari menunggu apa yang ingin dibicarakan oleh wanita di hadapannya. Sudah memutuskan apa yang kamu inginkan? Tanya Alvaras tanpa akhirnya setelah beberapa saat bungkam. Lelaki itu sudah didampingi oleh salah satu pengacara yang menjadi tim kuasa hukum perusahaan keluarganya. Keputusanku masih sama, ujar Nara. Kalau begitu tidak ada yang perlu kita bicarakan. Untuk selanjutnya, kamu silahkan menghubungi pengacara keluargaku untuk membahas apa saja menyangkut diriku. Ujar Alvaras. Kakku mohon, aku akan segera menikah. Selaal cepat. Nara mengerinyit. Ia tahu saat ini Alvaras sedang berbohong. Oh ayolah mereka cukup lama hidup bersama. Dan lelaki di hadapannya ini sangat tidak pandai dalam hal berbohong. Oh ya, terus mana wanita itu? Tanya Nara sembari melipat kedua tangannya di atas dada. Alvaras terdiam. Tidak tahu harus menjawab apa. Dia yakin jika pasti Nara jika ia sedang berbohong hari ini. Alvaras tersenyum saat melihat karyawan yang sempat ia lihat di depan ruangan sang papa beberapa minggu yang lalu juga berada di restoran yang sama dengannya. Mau kemana sayang? Ujarnya pada wanita yang sedang melangkah melewati meja mereka dan hendak menuju pintu keluar. Yana melotot tiba-tiba saja ada yang menahan tangannya dan memanggilnya dengan sebutan sayang. Tatapannya teralih. Ia menoleh pada wanita yang sedang duduk tepat di hadapan laki-laki yang kini menggenggam pergelangan tangannya. Terlihat jelas jika wanita itu sedang menahan amarah. Ini calon istriku, ujar Alvaras lagi. Dan semakin membuat mata Yana terperanjat. Apa yang sedang kamu bicarakan? Lepaskan tanganku. Brak, satu buah tas yang Yana tahu berharga puluhan juta kini menghantam tepat di kepalanya. Hei kamu salah paham, Bulls. Jus buah yang ada di dalam gelas kini sudah berpindah di wajahnya. Yana semakin menggeram kesal. Tidak tahan lagi. Ia langsung menarik rambut wanita yang entah siapa. Dengan keras. Sialan beraninya kamu memukulku, teriak Yana kesal. Beberapa pengunjung restoran mulai merekam aksinya. Namun, ia sama sekali tidak peduli. Sumpah demi apapun. Emosinya yang meluap beberapa minggu ini memang ingin segera dilepaskan. Dan kini ada wanita yang sedang mencari gara-gara dengannya. Tentu saja itu adalah suatu keberuntungan baginya. Lepaskan rambutku wanita perebuat suami orang. Teriak wanita yang kini sudah membungkuk karena tarikan Yana di rambutnya. Apa katamu? Aku tidak mengenalnya sialan. Ujar Yana. Ia sudah melepaskan tangannya dari rambut Nara dan berpindah pada laki-laki yang menciptakan masalah baru untuknya. Tas kecil yang menggantung indah di bahunya sudah berpindah pada wajah tampan Alvaras. Terlihat wajah tampan itu terluka karena hantaman Yana. Beraninya kamu memanfaatkan orang lain untuk kepentinganmu ha? Dasar brengsek, kesal Yana sambil memukuli kepala Alvaras dengan tasnya. Pengacara yang sedang menghentikan kegilaannya. Ikut terkena hantaman tas Yana. Jangan sakiti suamiku, ujar Nara. Tapi gadis itu hanya terdiam di tempatnya. Ia terlalu takut menghentikan wanita yang sedang mengamuk di hadapannya ini. Aku benar-benar benci pada laki-laki yang doyan selingkuh. Ujar Yana pada wanita yang kini sudah terdiam sambil merapikan rambutnya yang sudah acak-acakan. Hentikan, kesal Alvaras. Pipinya sudah memar. Dan kini dia benar-benar menyesal karena telah memanfaatkan wanita yang salah. Tidak berapa lama, manajer Nara sudah berlari cepat masuk ke dalam dan langsung menutup wajah Nara menggunakan kain. Kemudian keluar dari restoran itu menuju mobil mereka. Sedangkan Yana sudah berhenti memukul Alvaras dengan tasnya dan melangkah keluar dari dalam restoran itu tanpa merasa bersalah. Puas. Ia sangat puas karena sudah memukul orang. Seharusnya sejak beberapa minggu yang lalu dia sudah melakukan ini pada mantan suaminya. Melampiaskan kekesalan itu memang sedikit membuat ia merasa lebih baik. Alvaras kembali duduk di kursinya. Ia membiarkan Yana berlalu dari sana. Meskipun pengacara memintanya untuk membawa Yana ke kantor polisi. Anda terluka Pak, ujar pengacara itu. Semua ini kesalahan saya. Tidak apa-apa. Kembalilah ke kantor. Saya harus ke rumah sakit. Perintah Alvaras. Oh iya. Sebelum kamu kembali beritahukan pada pengunjung yang mengambil gambar tadi.
Jika ada yang berani mengunggahnya ke media sosial maka bersiap untuk dijebloskan ke dalam penjara. Jangan sampai papa tahu kejadian hari ini. Perintahnya lagi. Lelaki yang mungkin masih seumuran dengannya itu mengangguk mengerti. Dan Alvarez beranjak kemudian ikut keluar dari dalam restoran itu. Asteris. Mobil Yana kembali melaju di jalanan menuju toko bunga ibunya. Terik mentari siang ini masih saja sama. Sama seperti keadaan luka hatinya saat ini. Tenanglah, ini baru sehari. Masih akan ada hari-hari panjang berikutnya untuk dipakai menyembuhkan segala luka. Masih akan ada hari-hari panjang berikutnya. Yang akan digunakan mencari kebahagiaan. Hidup tidak berhenti di sini. Jangan lagi menangisi hak yang tidak pantas untuk ditangisi. Seandainya apa yang ada di dalam pikirannya saat ini mudah untuk diterapkan. Seandainya proses menghapus kenangan indah di masa lalu itu semudah untuk merencanakan. Sayangnya, semua tidaklah semudah yang dipikirkan. Yana memarkirkan mobilnya di depan toko bunga sang ibu, lalu turun dari sana dan masuk ke dalam. Wanita parubaya yang tidak pernah luntur cintanya, kini sedang menyambutnya dengan senyum hangat. Dinda merentangkan tangannya, menanti putri kecilnya masuk ke dalam dekapan hangatnya. Yana tidak lagi menunggu lama. Ia semakin mempercepat langkah dan menghambur memeluk tubuh wanita yang tidak pernah lelah memastikan kebahagiaannya selama ini. Wanita parubaya yang sudah mendedikasikan seluruh hidup untuk memastikan ia hidup dengan baik kini mendekap tubuhnya erat. Usapan lembut terasa di punggung, dan Yana semakin mengeratkan pelukannya. Semua akan baik-baik saja, ujar Dinda. Yana mengurai pelukannya, lalu menatap wajah tua sang ibu. Ia mengusap lembut sudut mata ibunya, dan menghapus setetes cairan bening yang keluar dari mata tua itu. Jangan lagi ada air mata, Bu. Yana ingin bahagia bersama ibu sama seperti dulu sebelum memutuskan menikah dan hidup dengannya. Ujar Yana, maaf selama ini belum menjadi gadis manis yang ibu inginkan. Sambungnya. Dinda menggeleng. Kamu yang bisa sekuat ini menghadapi ujian. Sudah membuat ibu bangga. Ucap Dinda. Mendengar kalimat ibunya, hati Yana menghangat. Ia tahu. Wanita yang berdiri tegar di hadapannya ini juga ikut sedih dan kecewa dengan keadaannya saat ini. Bu, aku lapar. Rengeknya mengalihkan suasana. Kita makan siang. Ibu sudah masak. Ajak Dinda. Yana mengangguk. Lalu merangkul lengan sang ibu menuju sofa. Bu, rumahnya sudah Yana jual. Ucap Yana. Itu hak kamu. Jawab Dinda sembari menata kotak makanan yang ia bawa dari rumah ke atas meja sofa yang ada di dalam toko bunga miliknya. Uangnya kita pakai untuk renovasi rumah ibu dan toko ini ya, Bu. Bujuk Yana. Namun, seperti biasanya Dinda menolak permintaan putrinya. Lalu mengelilingi toko miliknya itu dengan pandangannya. Ini adalah pemberian seseorang yang sangat dermawan di masa lalu. Lagi pula ibu lebih nyama seperti ini. Ujarnya. Yana mengangguk mengerti. Meskipun ia tidak tahu siapa yang memberikan ini pada ibunya di masa lalu. Ia tidak lagi ingin membahasnya. Cerita tentang sang ayah yang begitu membuat ibunya sedih. Membuat Yana takut bertanya lebih jauh tentang masa lalu dari malaikat tak bersayapnya ini. Lagi pula, di toko ini dan rumah itu menyimpan banyak kenangan masa kecilmu. Dan ibu tidak ingin membuang kenangan berharga begitu saja. Ujar Dinda lagi. Uang Yana banyak, Bu. Nggak tahu mau dipakai buat apa. Ucap Yana tertawa lucu. Beli rumah yang baru atau jalan-jalan ke luar negeri. Traktir teman-teman kamu. Saran Dinda. Wanita parubaya itu ikut tertawa melihat wajah cemberut putri kesayangannya. Yana mau numpang sama ibu aja. Di sini lebih baik. Ucap Yana. Dinda tersenyum. Ia mengusap lembut pipi putrinya. Ayo makan. Nanti pingsan. Ujarnya lalu kembali tertawa. Asteris. Di sebuah rumah yang terlihat mewah. Reno memijit pangkal hidungnya. Kepalanya sakit mendengar omelan sang mama yang tidak henti-henti sejak tadi. Ma, tunggu Reno, gajian dulu baru ditransfer lagi. Ujar Reno. Kenapa begitu? Biasanya kan kamu akan memberikan mama uang berapa saja mama butuh. Ren, teman arisan mama ada yang berulang tahun. Gak enak kalau hadiahnya asal-asalan. Ujar Lina tidak terima.
Ma itu karena ada Yana yang membantu keuangan Reno. Sekarang Reno harus memikirkan keuangan sendirian. Jawab Reno kesal. Cih wanita itu lagi. Bisa tidak kamu tuh nggak usah bawa-bawa anak yang tidak jelas asal-usulnya itu. Wanita yang sering Mama bilang tidak jelas asal-usulnya itu yang selama ini membantu memuaskan hidup Mama yang tidak terukur tingginya ini. Teriak Reno kesal. Mama tahu. Jika bukan karena Yana mana mampu Reno membuat rumah semewah ini untuk Mama. Mama tahu. Selama ini Yana tidak pernah membeli barang-barang mewah padahal ia mampu. Hanya agar bisa membantu Reno membahagiakan Mama. Ujar Reno. Tapi tetap saja yang Mama gunakan selama ini kan uang kamu bukan uang dia. Ya Allah Ma. Mama tahu seberapa bersalahnya Reno padanya selama ini. Reno harusnya membiayai hidupnya setelah menikah. Tapi ketanyaannya dialah yang membiayai hidup Reno Ma. Karena Reno terlalu mementingkan kebutuhan Mama. Jadi Reno mohon. Sekarang Yana tidak lagi peduli dengan hidup kita. Untuk itu mulai saat ini Mama berhenti ikut-ikutan dengan sahabat-sahabat Mama itu. Wanita dengan perut membuncit di sampingnya semakin tertunduk dalam. Sejujurnya saat ia menerima lamaran Mama mertuanya dulu. Ia berharap Reno dan Yana tidak akan berpisah seperti hari ini. Ia berharap mereka bisa meraih bahagia bersama-sama. Setelah mengatakan semuanya dan membuat sang Mama terdiam, Reno beranjak dari sofa yang ia duduki dan melangkah keluar dari rumah itu. Mas, tahan Rara di tangan Reno yang sudah beranjak dari sofa tempat mereka duduk. Reno menarik tangannya. Namun, ia tetap menghentikan niatnya melangkah keluar dari ruangan itu. Menunggu apa yang ingin diutarakan oleh wanita yang kini mengandung calon anaknya. Minta maaflah pada Mbak Yana. Dan bawa dia kembali dengan kita. Ujar Rara. Reno tidak menanggapi kalimat yang tidak berguna dari bibir istrinya. Ia kembali melanjutkan langkahnya dan keluar dari rumah mewah itu. Meminta maaf dan membawa Yana kembali. Oh ayolah. Mantan istri pertamanya itu adalah wanita yang selalu mengandalkan logika dalam berbagai hal. Dan setelah luka yang ia berikan, mustahil jika Yana masih mau untuk diajak kembali. Meskipun ia memohon sampai menangis darah pun, Yana tidak akan pernah mau memberinya kesempatan itu. Mobil Reno keluar dari pelataran rumah mamanya, dan mulai melaju di jalanan menuju apartemen miliknya dan Yana. Ia ingin beristirahat dengan tenang di sana. Tuntutan sang mama tentang ini dan itu membuat kepalanya terasa mau pecah. Biasanya saat masih bersama Yana, jika hanya masalah tentang uang akan sangat cepat mendapat solusinya. Namun, kini semuanya terasa begitu sulit dipikirkan. Uang puluhan jutaan yang terus dihamburkan oleh wanita yang telah melahirkannya itu, terasa tidak berarti apa-apa dulu, saat Yana masih bersamanya. Namun kini, bahkan hanya beberapa juta saja yang keluar dari rekeningnya, nyaris membuat otaknya sakit. Selama ini ia bisa menuruti kemauan sang mama, karena keuangannya masih terbantu. Namun, sekarang semuanya sudah berubah. Wanita yang selalu menomorsatukan semua tentangnya, kini tidak lagi ada. Ditransfer aja mas. Kalau kurang nanti aku tambahin. Nggak usah khawatir mas. Kan ada aku. Kita sama-sama berjuang ya. Kalimat-kalimat Yana kembali berputar-putar di otaknya. Padatnya jalanan di siang ini. Semakin menambah panasnya dada Reno yang terasa semakin terhimpit kala mengenang segala kebaikan Yana. Gadis dengan kehidupan biasa saja. Sama seperti kehidupannya. Mereka memulai kisah saat Yana masih menjadi siswa di salah satu SMA swasta di Jakarta. Hingga ke perguruan tinggi. Berulang kali ia menyatakan perasaannya pada gadis manis yang sudah menjadi sahabat dekatnya sekian tahun. Tapi berulang kali juga penolakan ia terima. Gadis manis menggemaskan semasa SMA sudah berubah menjadi gadis cantik saat mereka mulai kuliah di universitas yang sama. Dan saat itu ia tidak lagi meminta Yana menjadi seorang pacar, tapi langsung memintanya menjadi pendamping hidupnya kelak. Lamaran tanpa cincin. Hanya satu buah apartemen yang masih harus mereka cicil bersama. Ia memberanikan diri meminta sahabat baiknya itu untuk menikah. Jika Yana sudah menyelesaikan kuliahnya nanti. Dan perjuangan panjang untuk menaklukkan hati Yana pun akhirnya berbuah manis. Namun, kini semuanya sudah hancur lebur.
Tidak ada lagi yang tersisa. Yana memilih pergi tanpa memberinya satu kesempatan untuk memperbaiki segala kebodohannya. Reno membawa tubuhnya menuju kamar tidur yang sudah ia kotori dengan hasrat bodohnya. Kamar yang seharusnya membuat Yana mengingat segala kenangan indah bersama dirinya. Kini menjadi kamar yang penuh luka untuk satu-satunya wanita yang ia cintai itu. Semua masih sama. Wanita yang sejak 6 tahun lalu mengabdikan diri padanya itu. Bahkan tidak datang mengambil barang-barang pribadi yang ada di apartemen ini. Beberapa buah tas yang ia tahu tidak semahal tas milik sang mama masih berjejer rapi di lemari kaca di dalam kamar itu. Reno kembali melangkah. Ia mengitari setiap sudut kamar yang kini tinggal kenangan. Jejak-jejak percintaan mereka di dalam kamar ini masih begitu melekat dalam ingatannya. Nah, maafkan aku. Maafkan segala kebodohanku. Lirihnya. Ia menatap lemari pakaian Yana. Dan semua masih tertata rapi di sana. Aku rindu kamu. Reno terduduk di atas lantai. Ia menangis lirih. Meratapi setiap kenangan yang masih tersisa di ruangan itu. Kenangan indah yang berubah luka dalam sekejap. Saat ia tidak bisa mengendalikan hasratnya. Kini wanitanya tak lagi tergapai. Yana sudah melangkah menjauh dari kehidupannya. Ternyata seperti inilah penyesalan.